terjebak dalam pola gaji naik, gaya hidup ikut naik, tabungan tetap kosong. Pernah nggak kalian mendengar seperti itu? Menurut The Psychology of the Money, kuncinya ada pada merasa cukup. Kalau tidak belajar merasa cukup, tidak ada gaji yang cukup. Seperti itu. Jadi coba tanyakan ke pasangan, apakah kita membeli barang ini karena kebutuhan atau hanya ikut-ikutan seperti itu. Apakah kita lebih ingin damai atau terlihat kaya di mata orang? Nah, jadi ada tuh istilahnya wealthy is not about income, but about a control over expense. Jadi bagian yang kelima itu menghubungkan uang dengan kebaikan, dimana dibilang uang yang paling indah adalah uang yang bisa membawa kebaikan. Seperti itu. Menurut buku The Generosity Habits, berbuat baik tidak menunggu kaya. Kita bisa mulai dengan hal kecil, menyisihkan sebagai untuk membantu saudara atau tetangga kita yang lagi sedang membutuhkan. Kita banjir itu namanya bencana, dimana kalau kita ya punya rezeki lebih, kita bagi dengan orang yang terkena musibah mungkin ya. Anak-anak kita belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Jika mereka melihat kita terbiasa berbagi, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih juga. Seperti itu. Nah, kindness is the only investment that never fails. Jadi bagian yang keenam itu kita belajar memikirkan jangka panjangnya. Dimana kalau kita membahas anak muda sering terjebak pada hari ini, ingin senang sekarang, ingin puas sekarang, tapi kalau kita bijak, kita harus berani berpikir jauh ke depan, seperti itu. Jadi menurut buku yang aku baca ya, Your Money or Your Life, ada 3 pertanyaan penting untuk memikirkan masa depan. Dimana yang pertama, apakah pengeluaran ini sejalan dengan nilai hidupku? Apakah aku ingin ini jangka pendek atau ingin masa depan yang lebih aman? Bagaimana keputusan hari ini memengaruhi 10 tahun ke depan? Seperti itu. Artinya jangan kita memikirkan hanya hari ini aja, kan jangka panjangnya. Sebagai pasangan, duduklah bersama dan tanyakan. Kalau kita udah punya pasangan nih, kita tanyakan apa yang ingin kita capai dalam 10 tahun ke depan. Kita harus membuat kayak membuat tangga nih untuk kita naik gitu loh. Apa yang kita ingin wariskan pada anak kita selain uang gitu kan. Ya, yang pertama ya perbuatan baik, sing love dream, because certain happiness often comes too much. Jadi kalau dibilang ini kita harus memikirkan juga refleksi kehidupan. Ya, yang namanya refleksi kehidupan, mari kita berhenti sejenak, tarik nafas, lalu tanyakan pada diri sendiri seperti itu. Apakah aku sudah bijak dalam hidup sederhana? Apakah aku sudah mengelola uangku dengan baik? Itulah kunci dan pertanyaannya. Apakah aku sudah memikirkan masa depan keluargaku? Kita harus bisa mikirkan seperti itu. Apakah aku sudah berbuat baik sekecil apapun setiap hari? Terus kalau belum, jangan tunggu besok, karena masa depan dibangun dari keputusan hari ini. Jangan kita melihat orang yang sudah berada, jangan kita melihat orang yang mungkin udah jauh, udah tinggi, tapi kita masih di bawah. Cobalah mulai dari suatu hal yang mungkin dari hal-hal kecil gitu. Mari kita simpulkan pilihan hari ini. Mudah bijak berarti tahu kapan harus cukup. Hidup sederhana berarti memilih tenang daripada gengsi. Mengelola uang dengan baik berarti mencintai masa depan. Seperti itu. Berbuat baik berarti meninggalkan warisan yang tak pernah hilang. Seperti itu. Berpikir jangka panjang berarti menjaga keluarga tetap kuat apapun yang terjadi. Life simple, manage money wisely, do good and sleep, and always think long term. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua menjadi generasi muda yang sederhana, bijak, kuat, dan penuh kebaikan. Dan kan masa depan, menyongsong masa depan. Jadi, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, itu materi berdasarkan buku yang saya baca, bukan itulah diri saya, bukan ya. Itu materi saja. Asungkara setelah saya membaca wawasan, materi yang ada di buku itu, asungkara saya bisa mempraktekkan. Sedemikian rupa. Itu. Pokoknya simak videoku next time lagi. Saya akan membuat video yang begitu menarik yang menginspirasikan kalian dan juga termasuk diri saya sendiri ya. Saya suka membaca buku kayak itu dah perjalanan hidup, kayak pembelajaran gitu. Saya suka. Jadi see you next time. Bye. Stay tuned.